Oke, Oke, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Kita akan kedatangan teman dari Sorong ya, namanya Mas Hermin. Semoga apa yang beliau sampaikan nanti akan menginspirasi. Dia akan bercerita perjuangan beliau nih belajar ya dari Indonesia Timur. Dia belajar sampai S2, sekarang kuliah S2 di Jogja ya di UAD. Kemudian dia juga alhamdulillah terpilih nih jadi dosen di UM Sorong ya, di Universitas Muhammadiyah Sorong. Oke, sekarang kita sapa saja beliau ya, namanya Mas Ermin. Halo Mas Ermin, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Mas. Halo, Gimana kabar? alhamdulillah Mas, baik, luar biasa sekali ya. Alhamdulillah Terima ya. kasih Mas sudah mau bergabung di channel saya Mas. Oke, Ya, langsung saja ya, karena kita waktunya terbatas nih teman-teman ya. Kalau kepanjangan juga nanti nggak efisien ya. Oke, kita akan kenalan dulu sebentar dengan Mas Ermin. Dia dari mana sih? Terus kenapa bisa sampai perjalanannya sejauh ini dan keren banget sih menurut saya perjuangannya. Oke, kita sapa dan silakan kenalan Mas Ermin. Saya mute dulu. oke, baik. Eh, jadi, perkenalkan, perkenalkan nama saya Ermin. Saya ada 8 bersaudara saya anak kelima dari 8 bersaudara. Wah, luar Asal biasa. saya dari Buton. Hmm. Asal saya dari Buton. Kemudian pekerjaan orang tua juga sehari-hari jadi petani. Jadi anak-anaknya yang insya Allah mengangkat derajat orang tua. Oh, jadi asalnya tuh aslinya dari Buton ya Mas ya, bukan dari Sorong ya. Kemudian karena di sini, ya, ya Hmm, asalnya dari Buton. Hanya dari merantau Buton. saja di Sorong, Mas. Oh, malah merantau malah malah ke Sorong ya. Merantau tuh kan biasanya ke Jakarta Ya, gitu ya, Mas, atau ke Jogja. Ini kok kenapa ke Sorong gitu, Mas? Merantaunya gitu. jadi eh, kalau misalkan diceritakan dari awal, kira-kira bisa ya, Mas? Oh, boleh banget, Bisa ya? Mas. Singkat, padat, dan Ya, jelas ya. oke. Jadi sebenarnya dari awal itu selesai SMA, eh, ada saat itu. Tapi karena orang tua tidak bisa biayai untuk melakukan tes, kemudian itu kan ada biaya administrasi dan lain-lain. Sehingga ada bocoran-bocoran dari teman-teman atau saudara-saudara yang ada sekampung umur, rencanakan bisa melakukan aktivitas sambil bisa dia. Jadi kenapa tadi pertanyaannya, kenapa enggak milih daerah Jawa dan lain? Bisa. Jadi harus kita bisa apa namanya keluar di daerah timur. Kalau di daerah timur itu kan bisa kita sambil jual, bisa sambil kuliah. Jadi kita nyisipkan aja kita kuliah. Gitu. Berarti kuliahnya itu ya, Mas Ermin ya? Kuliah kelas kelas paralel karyawan atau kelas reguler gitu? Kuliah. Reguler, curi-curi waktu. Curi waktu. Kalau tahu jualan apa, Mas, Iya. waktu itu, Mas? Katanya kan jualan nih. Jualan apa di sana? Jadi pada saat itu waktu tiba di Sorong, awalnya saudara-saudara di sini masih menginginkan untuk saya kerja dulu setahun untuk bisa membiayai kuliah. Tapi pada saat itu saya berpikirnya kayak gini, kalau misalkan saya nganggur nanggung kan. Jadi saya berupaya untuk sambil kuliah aja. Jadi saya kerja dulu sebulan. Kerja dulu Kerja sebulan jadi sebulan. karyawan. Mm-mm. Nah, kemudian setelah selepas itu saya sudah daftar di UM Sorong, Mm-mm. sudah diterima jadi mahasiswa. Sehingga karena sudah mau aktif kuliah, akhirnya saya resign dari kerja. Jadi kakakku pada saat itu, saudara saya di sini diusulkan, gimana kalau misalkan jualan asongan, yang penting kamu jangan malu. Jualan Ya, asongan ya? Berarti jualan ya. itu ya, Mas, minuman-minuman gitu ya, yang minum makanan ringan gitu ya? Kalau di sini pada saat itu ini jualan di Sorong, di sini jualan kayak racun tikus, Wih, racun kemudian kulit tikus. telinga, iya. Ya Oke, kayak oke, oke. gitu-gitu. Oke, oke. Jadi di pasar Oke. itu kita mutar Di pasar muter dari gitu. Mm-mm. sambil Ku- teriak-teriak gitu. Kuliahnya jam berapa, Mas, kalau itu? Kan kerja Jadi apa di kampus juga jualan juga. kalau di kampus nggak jualan.
Kalau di kampus Hmm. hanya fokus kuliah, Hmm. di pasar aja jualannya. Jadi kalau misalkan ada jadwal kuliahnya siang, saya jualannya pagi. Kalau Oke. misalkan saya jualan kuliahnya pagi, berarti saya sore baru jualan. Gitu. Oke. Jadi fleksibel lah kerjanya. Oke. Penghasilan berapa, Mas? Kok bisa buat kuliah gitu? Atau dibantu sama keluarga gitu? Jadi kalau sebenarnya kayak orang nggak percaya, walaupun di sini ada saudara-saudara di sini, tapi saya nggak bergantung sama mereka. Wih, luar Kalau biasa. kalau bergantungnya palingan makan, Makan, makan makan sehari-hari. masih dikasih ya. Kalau Palingan itu makan malam, itu karena makan di rumah. malam ya. Nah, Berarti kalau jadi kalau tidur siang, itu bareng keluarga sebetulnya tidurnya. Atau ya ngekos juga kalau tinggalnya sama keluarga. sama keluarga. Boleh Hmm. kasih tahu, Mas, bocoran penghasilannya berapa dari jualan di pasar dan uang kuliah itu berapa? Kok bisa nutup gitu? Karena saya heran Jadi, dengan ini gitu. jadi eh, saya kerjanya di pasar kan sehari ya. Jadi kalau tidak menentu sih penghasilannya berapa, tapi 20 per hari. Itu pun nggak sehari sih, nggak sehari, Sehari setengah hari atau bahkan hanya 2-3 jaman. 2-3 jam. 30 ribu bahkan lebih dari situ Bu. Kalau misalkan hari Minggu bisa dapat sampai 200 ribu. Oke, nutup itu, Mas. Nutup untuk bayar kuliah tuh nutup ya. Ya Alhamdulillah Alhamdulillah ya, nutupi. nutup ya. Katanya Iya. biaya hidup di Sorong mahal ya. Bener apa enggak sih? Di Sorong itu mahal nggak sih biaya hidupnya? Ya kalau bilang mahal ya mahal, mahal Mahal ya. sekali tapi mahal. Mahal ya. Ya, iya mahal. Oke. Kan ambil jurusannya informatika nih Mas Ermi nih. Teknik atau sistem Mas? Kalau boleh tahu sistem informasi atau teknik informatika? Teknik informatika. Oh, berarti jago ngoding dong Mas kalau teknik informatika ya. Oke, jadi ada harapan-harapan baru nih teman-teman di Indonesia Timur, sudah ada calon-calon yang melek IT gitu ya. Alhamdulillah, jadi tidak hanya di Indonesia bagian barat saja. Jadi sekarang di Timur nih contohnya Mas Ermin mau bersusah payah gitu ya, kuliah ke Jogja untuk belajar ilmu komputer ya Mas ya. Eh, Ya, ini tentunya sangat menarik nih. Kenapa sih milih informatika gitu Mas? Kenapa gitu? jadi pada saat itu pemikiran mindset berpikirnya aja masih karena saya kan berasal dari dari Buton dan di sana saya pada saat pada saat itu cukup dibilang eh, masih gaptek tentang teknologi, terutama masalah komputer. Pengoperasiannya saja baru saat itu saya SMA, bayangkan SMA ini mas, baru tahu kasih menyala mati komputer. Oh gitu ya? Jadi ya, jadi mindset berpikirnya pada saat itu eh, saya ngambil jurusan ini biar saya tahu tidak ketinggalan informasi tentang teknologi yang berkembang saat ini karena pada dasarnya eh, zaman ini akan berkembang. Jadi kalau kita tidak mengikuti perkembangan zaman, maka kita akan ketinggalan. Jadi saya coba-coba masuk di dalam. Oke. Lalu apa sih yang paling sulit Mas ketika kuliah informatika gitu, ngambil teknik paling sulit apa gitu selama di UM Sorong ini? Ya, karena banyak hal sih, Mas. Salah satunya karena saya basicnya bukan dari TKJ ya, bukan dari SMK, SMA biasa, kemudian masuk di dunia komputer. Jadi situ penyusunannya banyak hal, tapi satu hal yang harus kita ketahui bahwa kita ini kan mau belajar. Jadi setiap hari di sini kan ada tempat namanya Telkom ya. Di situ bisa kita nyari yang bisa melihat untuk mencari informasi tentang seputaran IT. Jadi setiap malam di tempatnya di Telkom, Kayak wifi baik gratis itu gitu ya? ngerjain tugas dan lain-lain. Iya, Kayak wifi gratis gitu ya. Jadi kalau mau lima nyari, ribu. oh 5.000, berarti kayak Telkom apa itu ya? Telkom itu ya, yang biasa ada voucher gitu ya. Ya, voucher Berarti ya, belum ada punya, voucher. selama kuliah nggak punya akses internet dong. Berarti dia harus harus Ya, pada saat itu belum, ke situ ya. Oke Mas, harus ke Telkom. tadi sempat cerita gitu ya, perjuangan-perjuangannya Mas Ermin di sambil jualan gitu ya. Terus tapi saya masih belum ini nih, masih belum ngeh perjuangan paling sulit itu ketika di Indonesia Timur kan pasti agak berbeda ya Mas, perkuliahannya gitu ya dengan di Indonesia Barat khususnya di Jakarta atau di Jogja gitu.
apa sih perbedaannya atau dalam 8 semester itu S1 gitu ya, yang paling berbeda yang Mas Erwin rasakan itu di Jogja dengan di sana apa Mas gitu loh. Apakah infrastrukturnya atau mungkin dosen-dosennya atau apa gitu. Mungkin bisa dikasih sedikit bocoran gitu Mas. Mungkin bisa biar didengar sama nanti orang, biar di sana kita ada semacam program-program baru yang bisa lebih membangun gitu. Contohnya gitu. Jadi kalau misalkan perbedaannya di Sorong dengan mungkin di Indonesia Barat itu tentunya terkait masalah apa namanya infrastruktur ya. Karena informatika kan harus banyak praktek ya, harus Yes. disediakan labnya tersendiri untuk kita eksplorasi apa yang kita pikirkan. Karena kalau misalkan kita pada saat itu saya kuliah kan labnya kan yang sederhana, jadi ketika ada program-program yang lebih besar, bahkan ada proyek yang besar, tentu kita tidak bisa menyesuaikan dengan kita punya laptop. Okay. Jadi hal yang paling utama adalah infrastrukturnya. Nah, di sini kekurangannya di situ. Kemudian yang kedua, kalau masalah dosen sih, alhamdulillahnya kita pada saat itu di dosen-dosennya lulusannya dari Surabaya, Oh, kemudian Unair dari contohnya. ada juga Oke. lulusannya dari dari UGM, dosen kemudian dari Unhas. Jadi ilmu-ilmu yang mereka dapatkan itu bisa disalurkan ke kita yang ada di Sorong pada saat itu. Oke, Nah, jadi cuman ya kekurangannya itu lab dan infrastruktur ya. infrastruktur. Berarti ya hampir mirip-mirip dengan beberapa kampus-kampus ya, walaupun di Indonesia Barat atau di Indonesia Tengah juga kadang kita menemukan kampus-kampus kecil itu emang labnya kurang, padahal prodinya itu informatika, Mas. Jadi kan praktek tuh Hmm. bingung. Apalagi selama, contohnya masa-masa seperti ini, pandemi gitu ya, kan ngerasain banget mahasiswa tuh nggak bisa ke kampus gitu kan, biasa harusnya pakai lab kan komputernya speknya bagus nih, tapi karena harus di Hmm. rumah pakai ya, aduh Core i3 aja udah ngos-ngosan gitu ya contohnya ya. Jadi gitu. Oke, ada lagi satu, katanya nih Mas Erwin ini terpilih nih jadi salah satu calon dosen ini. Itu kan masih S1 gitu. Terus kok bisa terpilih jadi calon dosen di UM Sorong nih. Jadi di Universitas Muhammadiyah Sorong ya Mas ya. Itu apa sih yang membuat pimpinan kampus tuh memiliki pertimbangan-pertimbangan apa sih yang menjadikan Mas Erwin dan kawan-kawan itu dipilih Ya, sebagai calon dosen muda di sana gitu. uh, uh, jadi pada saat itu kan dibuka secara umum. Jadi dibuka pendaftaran untuk teman-teman yang lulusan angkatan 2014 pada saat itu. Cuman hanya beberapa orang saja yang daftar. Kemudian yang diantara yang mendaftar itu kemudian dilihat lagi apakah apa namanya dia punya fighting untuk ketika mendapatkan problem dan masalah ketika pada saat kuliah. Dan kita menawarkan diri, kemudian dari pihak kampus juga menerima baik karena mungkin dilihat dari track recordnya ya, dari pengalaman dari dosen-dosen yang ngajar kita bahwa mungkin ini bisa dipertimbangkan dan lain sebagainya sehingga bisa masuk. Oke, ini luar biasa sekali. Jadi buat teman-teman atau adik-adik yang sekarang masih mahasiswa ya, dimanapun kalian berada, jadi selama kuliah kalau bisa ngasih track record yang bagus nih, contohnya Mas Ermin gitu ya. Jadi rajin gitu kan, nurut gitu ya, gak ngeyel gitu sama dosen, suruh ngerjain revisian ya cepet gitu ya. Akhirnya kampus melihat sebuah peluang, oh ini anak sepertinya cocok nih jadi dosen atau jadi apa di sini gitu ya. Itu contoh yang real bahwa kita masih S1 pun bisa jadi dosen ya Mas Erwin ya, bisa jadi calon dosen yang kalau udah lulus S2 bisa langsung melanjutkan. Ngomong-ngomong ini katanya S2-nya gratis ya Mas Erwin ya, dari UM Sorong ya memberikan biaya gratis biar di-upgrade calon dosennya bisa kuliah dan menimba ilmu di Jogja gitu ya katanya ya Mas Erwin ya. Iya, iya Mas. Ya sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Mas tadi, kita memang ditanggung secara menyeluruh, kemudian kembali lagi mengabdi di UM Sorong dengan tujuan adalah untuk mengembangkan dan SDM yang ada di khususnya di daerah timur, khususnya anak-anak Papua di Sorong.
Oke. Karena dengan berdirinya Universitas Muhammadiyah Sorong, tentunya kita bisa memberikan kontribusi terhadap masyarakat yang ada di sini. Oke, luar biasa sekali. Jadi bahwa teman-teman yang sekarang mungkin lagi mau lulus S1 gitu ya, mau lanjut S2 gitu ya, tapi nggak punya biaya, bingung gitu kan, misalnya mau kuliah kok bingung. Nah, ini mungkin salah satu caranya bisa diikuti nih caranya Mas Ermin untuk dapat biaya S2 gitu, jadi anak yang rajin dulu gitu ya, jadi anak yang pinter, nanti sama kampus dikasih beasiswa gitu ya kan, karena daftar beasiswa LPDP susah ya ternyata ya, harus TOEFL lah ini, tapi kadang rezeki itu nggak terduga nih teman-teman. Contohnya Mas Ermin bisa kuliah di Jogja, dikasih biaya secara keseluruhan, ini bisa kuliah dengan fokus, itu suatu hal yang luar biasa. Lalu kenapa sih milih di Jogja gitu Mas? Kenapa nggak di Surabaya? Kenapa nggak di Jakarta? Kan Jakarta banyak nih kampus-kampus IT bagus nih. Kenapa di Nah, Jogja? Hmm. jadi karena ini kan mitra ya, mitra antara perguruan tinggi Muhammadiyah, khususnya antara UAD dengan UM Sorong ada kerjasama, sehingga karena di antara perguruan tinggi Muhammadiyah S2 MTI itu baru ada di UAD. Jadi kita sambil apa namanya apa apa namanya membangun prodi yang baru saja dibangun di MTI di UAD. Jadi sambil sama-sama membangun baik itu prodi maupun universitas. Karena atas mitra Mitra dari ya, kita. jadi udah ada kerjasama, saling ngirim mahasiswa gitu ya Mas. Mungkin dosennya juga saling Ya, partner gitu ya mungkin ya, sama antara UM ya Sorong dan pasti. UAD Jogja gitu ya. Selama kuliah di Jogja Mas, ini semester 3 ya Mas ya? Selama semester 3, Nah, gimana Mas suka dukanya kuliah S2, jauh dari orang tua, terus nemu budaya baru, terus suasana baru, pasti fighting-nya baru juga, makanannya juga pasti beda dengan Indonesia Timur. Kalau Jogja kan manis-manis, Mas. Itu gimana, Mas, rasanya, Mas, selama kuliah di Jogja? Udah 1 tahun lebih nih berarti, Mas, di sini, di Jogja. Gimana, Mas? uh, saya ke ini dulu Mas. Sebelum sebelum mau berangkat S2, saya cerita sedikit. Oke, oke, oke. Jadi saya pas ditunjuk itu untuk apa namanya mau berangkat dua, pemikirannya hanya satu. Karena ilmu yang kita peroleh di UM Sorong tentunya kan masih sedikit. Nah, ini kita mau berkancah di Indonesia Barat ini tentunya di sana persaingan lebih berat, lebih banyak. Nah, sementara keilmuan yang kita dapatkan di sini tentu jauh beda dengan teman-teman yang ada di sana. Jadi pemikiran-pemikiran itu yang membuat ketidakpercayaan diri saya pada saat ini untuk berangkat. Nah, bahkan pada saat prosesnya berkuliah pun, eh, keraguan-raguan bahkan ketakutan itu masih menyelimuti dalam diri saya sendiri. Nah, nanti pada saat prosesnya berjalan selama sebulan, kemudian dituntut untuk nulis dan lain sebagainya, nulis paper, bahkan pemikirannya pada saat itu lebih sadis lagi, gimana? Horor Kenapa ya. juga harus ngambil, horor Horor. banget. Oke. Kenapa juga ngambil MTI gitu loh? Iya. Oke, kan biar linear, Mas. Sama-sama informatika. Kan dosen kan syaratnya harus linear gitu. Oke, gimana Mas dengan budaya barunya gitu? Dengan budaya Jogja yang lemah lembut, terus makanannya manis-manis semua gitu. Ya, 1 bulan pertama kayak berbeda ya Mas, karena Hmm. kita biasa di sini ya, makanannya tentu sangat beda sekali tentang masalah makanan dan kebudayaan. Tapi dengan catatan kita harus berupaya untuk menyesuaikan diri dengan keadaan di sana, gimana bersosial, kemudian gimana apa namanya menyesuaikan dengan keadaan di sana. Karena apalagi eh, kalau misalkan dalam organisasi, ya kita harus pintar-pintar untuk eh, menyesuaikan diri dalam keadaan apapun. Kalau misalkan makanannya enak ya mau dan tidak mau harus mau. Lama itu Eh, bukan racun. betul betul. Oke Mas, saya pertanyaan yang terakhir nih Mas. Yang terakhir, gimana sih harapan Mas Ermin nih sebagai anak muda khususnya dari Indonesia Timur nih
untuk mahasiswa-mahasiswa yang berasal dari daerah-daerah itu apa sih harapannya Mas gitu. Boleh nggak di-sharing sedikit? Oke. Jadi harapan saya untuk teman-teman yang ada di luar, khususnya teman-teman adik-adik atau teman-teman lah yang ada di daerah timur, jangan itu terjadi selama ada niat dan usaha untuk meningkatkan kualitas diri kita masing-masing. Kita diciptakan dengan diciptakan dengan sempurna dan itu tidak dibeda-bedakan antara satu dengan yang lain. Dan selama kita berusaha maka kita akan bisa mencapainya dengan baik. Gitu. Jadi Siap, Mas. jangan Siap. dihantui diri sendiri. Jangan dihantui oleh ketakutan diri sendiri ya, intinya ya. Oke. Pasti harus punya impian ya, Ya, Mas ya, walaupun dari daerah kecil gitu harus punya impian gitu. Oke, teman-teman, kita sudah pertanyaan terakhir nih. Keren banget ya kisah hidupnya Mas Ermin, bagaimana dia semangat untuk belajar walaupun dari keterbatasan beliau, dari daerah Buton, dari anaknya banyak tuh, saudara-saudara banyak, bapaknya, ibunya nggak bisa bayarin kuliah, dia merantau ke Sorong gitu ya, di sana ada jualan apa tadi, racun tikus dan sebagainya untuk menutupi biaya kuliah gitu ya. Akhirnya karena kerajinan dan semangat beliau di UM Sorong, dipilihlah dia sebagai calon dosen dan dikirim ke Jogja ya untuk melanjutkan S2 dan alhamdulillah dikasih beasiswa full. Ini luar biasa. Jadi semoga teman-teman ini cukup menginspirasi bagi teman-teman yang baru lulus SMA atau SMK yang mau kuliah. Oh ternyata selain kalian pun banyak banget anak-anak muda yang sedang berjuang untuk menggapai cita-citanya, gitu ya. Oke, terima kasih Mas Erwin. Waktunya sudah diganggu oleh saya ya. Oke ya. Terima kasih atas motivasi dan inspirasinya ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. siap. Sampai jumpa lagi Mas Erwin. Salam ya, salam sukses Ya, terus. Semoga sehat selamat. terus. Oke, terima kasih Mas Erwin. Amin.